Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for joining this class today. Jadi kita langsung mulai saja ya untuk materinya. Insya Allah kuliah kita sebentar saja, paling tidak ada setengah jam ya. Jadi kita terangkan rumus ya, rumus untuk membentuk kalimat aktif, positif, negatif, interrogatif. Terus kita akan langsung ke contoh ya. Nah, paling sekitar 5 slide ya. Nanti mungkin kita ada 2 latihan soal dan kita nanti sudah selesai. Nah, tinggal kita habiskan untuk materi yang terakhir ya. Nanti di pertemuan terakhir di minggu depan gitu ya. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang simple present dan simple past tense kan. Kemarin kan kita sudah diskusi tentang how to make, bagaimana membuat kalimat aktif ya, bentuk positif, negatif dan interrogatif di dalam kalimat simple present dan past tense. Tetapi kita juga belajar untuk membentuk kalimat pasif ya. Jadi untuk membentuk kalimat pasif dalam bentuk positif, negatif dan interrogatif. Nah, sekarang ini kita akan diskusikan tentang dua tenses ya. Dua tenses pada kali ini kita akan diskusi tentang present dan past continuous ya. Karena secara rumus memang ini hampir mirip, jadi kita akan diskusikan sekalian aja untuk dua tenses. Nah, jadi next kita belajar tentang future. Nah, setiap tenses pasti punya ciri verb masing-masing gitu ya. Kalau kemarin kita di simple present tense, verb yang digunakan adalah verb 1. Terus ketika kita membahas tentang simple past tense, verb yang digunakan adalah verb 2. Ya, jadi masing-masing verb, masing-masing tenses itu memiliki verb masing-masing gitu ya. Nah, kalau tenses yang dia ada continuousnya, maka otomatis dia akan menggunakan verb ing atau kata kerja bentuk ing. Nah, oke. Kalau kita ke present continuous misal, karena kan kalau continuous bentuk ing, kalau present itu berarti saat ini, berarti yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan pada saat ini. Ya, berarti suatu event, kejadian yang sedang atau mungkin masih dilakukan pada saat sekarang ini. Nah, itulah simple present continuous tense. Nah, oke. Kayak kemarin pas kita di simple present gitu ya. Tidak semua kata kerja verb gitu ya bisa ditambah ses, tetapi ada juga yang dia tidak ditambah ses ya, tergantung penggunaan subjek gitu ya. Oh, kalau I, you, we, they dia tidak pakai ending ses, tetapi kalau dia she, he, it dia pakai ending s atau es. Nah, terus kemarin kita di verb 2 juga. Kalau mungkin masih ingat kan zaman dulu ketika kita di bahasa Inggris 1 ya, verb 2 yang khususnya reguler, tidak semua kata kerja itu bisa di ending ed, tetapi ada juga yang bisa di ending d. Nah, sama halnya ketika dia adalah bentuk verb ing, tidak semua kata kerja itu langsung ditambah ing gitu ya, tetapi kita mengenal ini. Nah, jadi ini adalah dasar ya, dasar kenapa kok kata itu biasanya endingnya verb ing ya, tidak semua asal tempel modelnya, tetapi kita punya yang namanya rule atau aturan. Jadi verb gitu ya, yang dia diakhiri atau mungkin dia berakhiran dengan maka huruf dihilangkan, baru kita tambah ing, maka dance jadi dancing, misal make jadi making, ya, jadi huruf itu hilang, ya, dirubah jadi ing. Ya, bukan make jadi making, misal seperti itu. Terus verb yang akhirannya ie, maka kita harus ubah menjadi y baru ditambah ing. Lay jadi lying misal. Die jadi dying. Nah, terus 3, verb yang akhirannya adalah vokal dan konsonan, ya, ada huruf vokal itu a, i, u, e, o plus konsonan, maka konsonan terakhir harus dirangkap baru ditambah ing. Nah, terus 4, verb yang berakhiran double e gitu ya, yang berakhiran double e maka dia tinggal ditambah ing saja.
Terus verb yang berakhiran huruf L biasanya dan sebelumnya huruf vokal, maka dia harus double L. Travel jadi traveling, cancel jadi canceling. Nah, dan secara umum sebenarnya memang apa ya? Secara umum kata kerja itu memang tinggal ditambah ing. Nah, jadi itu adalah dasar. Oh, kenapa kok misal kata write ya, WRITE dia nggak langsung tambah ing, tetapi jadinya writing gitu ya, huruf E hilang. Nah, jadi dasarnya itu adalah itu. Nah, jadi setiap apa ya kata kerja gitu ya, jadi tidak asal ditambah ing ya, tetapi memang ada beberapa perubahan ya, di mana nggak semua kata kerja langsung tinggal ditambah ing. Nah, terus kita akan ke sini ya, kita akan ke simple present continuous, langsung ke formula saja ya. Nah, jadi present continuous adalah kata kerja yang digunakan ya pada saat apa ya yang sedang, mungkin yang sedang dilakukan, yang sedang dilaksanakan ya pada saat sekarang ini ya, yang sedang atau masih dilakukan pada saat sekarang ini. Nah, kita butuh yang namanya to be. To be harus selalu sinkron dengan subjek ya. Misal kalau kita di present continuous, maka to be-nya juga harus to be present. Misal I menggunakan am, you, we sama they menggunakan a, she, it menggunakan is. Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat positif? Nah, kita tinggal subjek ya plus to be plus verb ing ya. To be harus selalu sinkron dengan subjek. Negatifnya ya udah kita tinggal tambah not aja ya, tinggal subjek plus to be plus not plus verb ing. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik saja, to be ya plus subjek plus verb ing. Nah, misal penanda waktu yang digunakan itu biasanya now, right now, sekarang, sekarang ini. Nah, biasanya yang digunakan adalah yang intinya penanda waktu yang saat ini atau sekarang ini. Nah, misal I'm reading book now, aku sedang membaca buku sekarang. Nah, aku tidak sedang membaca buku sekarang, ya udah kita tinggal tambah not aja ya. I'm not reading book now. Aku tidak sedang membaca buku sekarang. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Am I reading book now? You are reading book. You are not reading book. Are you reading book? Nah, jadi polanya tinggal dibalik saja. Nah, jadi langsung tinggal subjek, langsung plus to be, verb ing gitu ya. Subjek to be, not verb ing. Interrogatifnya tinggal to be, subjek plus verb ing. Nah, terus bagaimana membentuk pasif? Nah, sama kita masih butuh yang namanya to be gitu ya. To be. Jadi to be ini dia akan digunakan dalam ranah aktif ataupun pasif ya. Jadi untuk present continuous entah itu aktif atau pasif kita tetap butuh yang namanya to be ya. To be-nya to be present. Nah, terus kemarin mungkin masih ingat. Jadi ketika kita ingin mempasifkan kalimat gitu ya, itu kan ada terjadi kayak changing position ya. Jadi yang awalnya dia subjek dia jadi objek, yang awalnya dia objek jadi subjek. Saya sedang membaca buku. Buku di sini kan objek awalnya ya. Saya sedang membaca buku, tapi nanti bisa berubah kan jadinya buku sedang dibaca oleh saya. Ya, yang awalnya buku objek dia akan pindah posisi ke subjek. Nah, yang awalnya saya sedang membaca buku nanti buku dibaca oleh saya. Ya. Kamu sedang membaca buku, buku sedang dibaca olehmu. Nah, jadi kan ada penggantian antara subjek ke objek ya untuk ibarat kata untuk awalnya misalnya. Nah, maka di sini sama ya. Jadi prinsipnya kayak kemarin di present dan past tense. Jadi yang awalnya dia posisinya sebagai subjek misal I, you, we, they, she, it, maka nanti ketika kita dipasifkan ya, dia harus berubah jadi I, berubah jadi me, you tetap you, we jadi us dan seterusnya. Prinsipnya kayak yang kemarin sih. Nah, untuk membentuk positifnya kita tinggal subjek plus to be-nya SMA plus being. Jadi being itu dia jadi satu ya, bukan
be terus plus ing gitu enggak ya. Jadi being dia jadi satu baru plus verb 3. Negatifnya tinggal subject to be plus not being plus verb 3. Ya, tinggal tambah not aja, interrogatifnya tinggal to be plus subject plus being plus verb 3. Misal, I'm writing a novel. Aku sedang menulis sebuah novel misal. Nah, aku sedang menulis sebuah novel. Nanti kan sebuah novel sedang ditulis olehku. Ya kan? Yang di sini ada subjek, di sini ada predikat ya, di sini ada objek, maka novel harus dipindah ke sini. A novel. Nah, kita lihat kira-kira subjeknya itu tunggal atau jamak misal. Oh, karena novel itu dia cenderung tunggal, single, maka kita butuh to be-nya berarti to be yang tunggal ya, yaitu is. A novel is, terus tinggal ngikuti rumus aja, is terus plus being plus verb 3. Writing dari kata dasar yaitu write. Verb 3-nya apa? Read, wrote, written. Oke, berarti written. Berarti a novel is being written by siapa? I berubah jadi me. Negatifnya gimana? Tinggal ditambah not aja. A novel is not being written by me. Interrogatifnya ya tinggal dibalik saja ya. Is a novel being written by me? Apakah novel itu ditulis olehku? Terus misal, you are borrowing the books. Kau sedang meminjam buku-buku. Nanti jadinya kan buku-buku sedang dipinjam olehmu. Nah, berarti the books diturunkan. The books. Nah, oh karena di sini adalah subjeknya jamak dan dia banyak gitu ya, the books, maka kita butuh to be-nya yaitu to be yang jamak gitu ya. Yaitu adalah are. The books are. Terus tinggal sesuaikan rumus aja. The books are being borrowed by siapa? You tetap jadi you. Untuk negatifnya tinggal tambah not. The books are not being borrowed by you. Interrogatifnya polanya gimana? Tinggal dibalik saja. Are the books being borrowed by you? Nah, jadi tinggal seperti itu aja ya. Jadi untuk rumusnya subject to be being verb 3. Kita akan ke soal. Nah, they are making some cakes. Mereka sedang membuat beberapa kue sekarang misal. Negatifnya gimana? Ya udah kita tinggal tambah not aja ya. Nah, tinggal tambah not aja. They are not making some cakes now. Interrogatifnya tinggal dibalik. Are they making some cakes now? Nah, tinggal kayak gitu aja. Nah, bagaimana membuat pasif? Mereka sedang membuat beberapa kue sekarang. Nah, berarti beberapa kue. Nah, terus kita butuh apa setelah? Oh, kita masih butuh to be. Oh, ternyata ini adalah jamak cakes. Maka mungkin ada beberapa jenis kue misal. Oh, berarti kita butuh yaitu A. Ya, karena jamak. Terus misal setelah to be kita butuh being. Terus verb 3 dari kata making. Making itu dari kata make, membuat. Make, made. Oke, berarti made by siapa misal? By them. They berubah jadi them. Nah, terus tinggal dibalik. Oke, tinggal kayak gini saja. Nah, itu adalah untuk present continuous ya. Jadi yang penting intinya sesuaikan rumus sih. Nah, terus kita yang terakhir kita ke past continuous ya. 3 slide saja. Nah,
Oke, kalau tadi itu ya, kalau tadi adalah di dalam present continuous ya, di dalam present continuous kan to be yang digunakan adalah to be present kan. Ya, to be present di sini berarti dia bisa is, am atau a gitu ya. Nah, kalau kita ke ranahnya adalah past continuous gitu ya, to be yang digunakan ya to be-nya harus to be past, yaitu apa? Was dan were. Ya, misal I menggunakan was, you, we, they menggunakan were, she, it menggunakan was. Ya, itu adalah yang paling dasar. Nah, kalau tadi adalah present continuous itu suatu kegiatan yang sedang atau masih dilakukan pada saat sekarang ini, gitu ya, karena present continuous. Kalau past continuous gimana, Miss? Oh, karena continuous itu kan bentuk sedang. Kalau past itu kan sesuatu yang sudah berlalu. Berarti suatu kejadian atau kegiatan yang barangkali sedang terjadi tetapi di waktu yang lampau. Misal, ya, kita akan lihat perbedaannya. Misal, saya sedang baca buku sekarang. Berarti ya kondisinya ya saya sedang baca buku. Pokoknya saat saya ngomong, saya sedang baca buku. Beda cerita kalau misal gini. Kemarin kamu jam 8 malam kemana misal? Oh, jam 8 malam kemarin aku sedang baca buku. Nah, jadi kan sama-sama sedang baca buku tetapi waktunya beda. Yang satu present continuous itu lebih ke now, sekarang. Kalau yang past continuous yang pokoknya iya semalam jam 8 malam itu aku lagi baca buku. Berarti baca bukunya kapan? Oh ya pasti semalam. Terus sekarang masih baca enggak? Ya enggak lah, kan aku cuma cerita doang. Pokoknya semalam itu aku lagi baca buku. Nah, berarti ya bacanya pas semalam gitu kan. Nah, sedangkan sekarang ya cerita doang. Pokoknya ya bacaku tuh semalam gitu ya. Kaitan sama sekarang ya enggak ada lah gitu ya. Nah, oke, bagaimana untuk membentuk kalimat positifnya, aktif positif? Nah, polanya tinggal ganti to be-nya saja. Kalau tadi subjek to be-nya SMA, maka kalau ini to be-nya tinggal diganti was atau were. Misal subjek plus to be, was atau were plus verb ing. Negatifnya tinggal tambah not, subjek plus to be plus was or were plus not plus verb ing. Interrogatif polanya tinggal dibalik saja ya, to be plus subject plus verb ing. I was reading book, aku sedang membaca buku, misal yesterday misalnya. Nah, I was not reading book, tinggal tambah not aja ya. Ini misal katakanlah bisa ya, saya tambah kata yesterday misal gitu ya. Ini saya tambah sedikit, bisa. Ya udah tinggal ikutin. Nah, I was not reading book yesterday. Terus interrogatifnya ya udah tinggal dibalik saja ya. Was I reading book yesterday? You were reading book last night. Kau sedang baca buku semalam. Ya udah kita tinggal tambah not aja kayak tadi ya. You were not reading book last night. Interrogatifnya tinggal dibalik ya. Were you reading book last night? Nah, lebih gampang ya. Cuma tinggal diganti to be saja sih. Nah, terus bagaimana untuk membentuk kalimat pasif? Nah, jadi untuk membentuk kalimat pasif itu sebenarnya ya memang nggak begitu berbeda seperti yang tadi ya. Nah, oke. Jadi sama kayak tadi gimana ketika kita pengen membentuk kalimat pasif dalam present continuous ya. Jadi kalau tadi adalah rumusnya tadi kan subject to be-nya SMA being verb 3. Maka kalau ini di past continuous polanya sama, cuma diganti to be. Ya, sama paling keterangan waktu ya optional lah ya. Nah, jadi ya to be yang digunakan ya to be apa? To be past. I menggunakan was, she, he, it juga was, you, we, sama they menggunakan were. Terus penggantian subjek ke objek ya sama. I berubah jadi me, you tetap you, we jadi us, dan seterusnya.
Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat positif? Ya udah, tinggal ganti to be-nya saja. Subject plus to be, was or were being verb 3. Untuk negatifnya tinggal tambah not. Subject to be, was, were plus not being verb 3. Interrogatifnya pulangnya tinggal dibalik ya. To be plus subject plus being verb 3. Misal, we were studying English last night. Kita sedang belajar bahasa Inggris semalam. Berarti kan bahasa Inggris sedang kita pelajari semalam. Misal semalam kamu belajar apa? Oh, semalam tuh aku lagi belajar bahasa Inggris misal. Ya udah tinggal English. Ya, mata kuliah, mata pelajaran dia akan cenderung single ya, maka dia akan menggunakan this atau is ya, tergantung kita present atau past continuous. Nah, English was, terus kita langsung being, verb 3 dari kata studying, dari kata study, verb 2, verb 3-nya adalah studied ya. Maka English was being studied by siapa? We berubah jadi us ya. Last night. Negatifnya ya udah tinggal tambah not. English was not being studied by us last night. Interrogatifnya ya pulangnya tinggal dirubah ya. Was English being studied by us last night? Terus misal, I was buying some novels yesterday. Aku sedang membeli beberapa novel kemarin. Beberapa novel ya dibeli olehku kemarin. Nah, berarti some novels ya kan objek di sini berubah jadi subjek. Some novels, oh karena di sini adalah jamak banyak gitu kan, karena novelnya banyak kita menggunakan were. Some novels were being, verb 3 dari kata buying. Oh, buying itu dari kata buy. Verb 2, verb 3-nya adalah bought. Ini adalah irregular ya. Berarti some novels were being bought by siapa? I berubah jadi me yesterday. Some novels were not being bought by me yesterday. Interrogatifnya tinggal dibalik. Nah, jadi past continuous itu kayak gini aja. Sama kayak tadi ya di present continuous. Nah, satu soal terus kita finish. Nah, kau sedang makan pizza kemarin. Nah, berarti yang negatifnya ya udah tinggal tambah not aja. Tinggal dibalik ya. Bagaimana pasifnya? Kau sedang makan pizza kemarin. Sepotong pizza ya sedang dimakan olehmu kemarin. Nah, berarti a pizza. Oh, karena dia adalah pizza berarti sepotong, berarti dia tunggal. Maka kita menggunakan was being ya. Terus dari kata eating dari kata eat, eaten. Oke, berarti eaten ya. Karena itu adalah irregular. By siapa? You tetap you. Yesterday. Nggak berubah kan? Interrogatifnya tinggal dibalik. Nah, tinggal kayak gini aja. Ya, tinggal ngikutin ya. Jadi, nah untuk nanti UTS ya, kita UTS. Prinsipnya kayak kemarin kita UAS kemarin ya. Jadi kemarin kan saya cuma menuliskan aktif positif kan, terus kalian merubah ini aja kan. Kalian merubah ini negatif sama interrogatif. Nah, next nanti di UTS kali saya hanya memberikan aktif positif yang di atas, kalian nanti merubah aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, dan pasif interrogatif ya. Jadi satu kalimat saja nanti bisa jawaban dia bisa jadi 5 kalimat ya. Nanti kalau misal soal saya 5 maka nanti jadi 25 kalimat ya. Soal saya 10 nanti jadi 50 kalimat. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk UTS kita ya. UTS kita apakah kita online atau offline kita nunggu informasi. Untuk penugasan UTS kita insya Allah ada, akan saya umumkan di last meeting di minggu berikutnya.
gitu ya. Okay, I think that's all. Thank you very much for your joining this class today. Keep healthy, keep positive thinking. Semoga selalu sehat ya. Semoga lancar kuliah dan kerjanya. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You miss.